الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurkum fil Masjid Sultan Mahmud Badrul Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustaz Habibie Luthra Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharap untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من أهلها استووا الصلاة رحمكم الله صوفكم فإن الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farradha alaina ta'allum sarra'il islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram. وجعل ما لا من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه عصه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد. أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wa sihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah, lanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih, di dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, dalam pembahasan kitab Safinatun Najah atau syarahnya, kitab Kasyifatus Syaja' ataupun Ghayatul Muna ataupun Nair Raja. Dalam pembahasan sekarang ini masuk di dalam pembahasan fi mufsidatis shalah, perkara-perkara yang bisa merusak salat atau perkara yang bisa membatalkan salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat yang sudah kita bahas, yang pertama adalah hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Jika kita melakukan ketika salat dalam keadaan hadas, makalah otomatis salatnya batal. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fasaha ahadukum fi salati falyansharif wal yatawadda wal yu'id salatahu." Jika salah satu di antara kalian kentut di dalam salatnya, maka berpalinglah, hendaklah kalian wudu, kemudian mengulangi salatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah panjang lebar kita bahas terus. Lalu yang kedua termasuk perkara yang membatalkan salat adalah biwuqu'in najazah, kejatuhan najis. Jika ketika kita salat, kemudian saat salat tersebut ada kejatuhan najis, langsung batal salat kita. Kita harus memahami najis-najis di dalam syariat. Definisi najis ini ada dua. Najis itu apa? Najis itu secara bahasa syai'un mustakdar, suatu yang menjijikkan, itu menurut bahasa. Menurut hukum syariat, najis itu adalah syai'un mustakdar yang yamna'u sihhatus shalah, suatu yang menjijikkan yang mencegah sahnya salat. Ini katakan sekiranya tidak ada keringanan dalam agama. Karena ada najis di dalam syariat kita ini diberikan keringanan oleh Allah. Salah satu najis yang diberikan keringanan kepada kita ketika kita salat adalah darah. Jika badan kita luka atau di pakaian kita ada sedikit darah, maka ma'fu. Walaupun dihukumi najis tapi tetap sah salatnya. Dalam keadaan najis itu dimaafkan dalam syariat. Kenapa? Karena darah itu adalah najis yang salah satu dimaafkan dalam syariat ketika salat. Selain darah, najis-najis yang lain maka tidak diperbolehkan. Nah, terkadang kita ini tidak memahami mana yang najis, mana yang bukan. Ini katakan. Seperti hewan saja. Hewan, ini katakan. Hewan itu makhluk, ini katakan, yang bernyawa. Ini katakan. Baik itu manusia ataupun binatang. Itu hewan. Manusia pun hewan. Dalam hukum fikih manusia itu hewan, hewanun natik, kata Rasulullah. Hewan yang mampu untuk berbicara, itu manusia. Kaedahnya sebagaimana kemarin sudah kita bahas, hewan itu setiap hewan hukumnya suci. Setiap hewan hukumnya suci. Apapun hewannya, kecuali manusia, ikan dan belalang. Nah, jadi setiap hewan hukumnya suci kecuali manusia, ikan dan belalang. Setiap hewan suci hukumnya kecuali anjing dan babi. Salah, maaf. Setiap hewan hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Ini kaidah yang pertama. Ini katakan. Nah, setiap hewan hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidahnya setiap bangkai hukumnya ada najis. Setiap bangkai hukumnya najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Artinya bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang hukumnya suci. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, setiap yang terpisah dari hewan yang hidup, hukumnya adalah najis.
kecuali manusia, ikan, belalang, dan bulu binatang yang boleh dimakan. Jadi kaidah yang ketiga itu, setiap yang terpisah dari hewan yang hidup hukumnya adalah najis, kecuali manusia yang terpisah dari manusia. Contohnya kuku manusia, kita nentak kuku, nentak rambut, hukumnya suci. Manusia, ikan, sisik iwak masalah, iwak kita pegang masih hidup, sisiknya lepas, hukumnya suci. Belalang, kita tangkap belalang, kakinya terbang, lepas kakinya, dia terbang, kakinya itu suci. Dan bulu binatang yang boleh dimakan, bulu binatang yang boleh dimakan. Bulu binatang yang boleh dimakan ini contohnya apa? Bulu ayam, bulu burung. Jadi kalau kita nangkep ayam, nyambut bulunya, apa hukum bulunya? Suci. Kalau bulu kucing, bulu kucing, Pahami kaidahnya. Setiap yang terpisah dari hewan yang hidup hukumnya adalah najis, kecuali manusia, ikan, belalang, dan bulu binatang yang boleh dimakan. Bulu binatang yang boleh dimakan. Bulu ayam kita cabut. Bulu ayam boleh tidak makan? Ayam boleh tidak makan? Boleh. Bulunya kita cabut. Apa hukumnya? Suci. Kalau bulu kucing, bulu kucing apa hukumnya? Najis. Jadi yang melihara kucing, di sejadahnya, pucuknya banyak bulu kucing, solat, cak biasa begini. Sadak solatnya? Tidak. Kenapa? Najis. Itu najis. Jadi pahami hukum. Nah, karena kebanyakan kita ini tidak paham kaidah itu. Tidak paham mana yang najis, mana yang suci, itu tidak paham. Ketika tidak memahami mana yang najis, mana yang suci, mana solatnya dia paham sah solatnya. Padahal salah satu syarat sahnya solat suci dari najis. Dan perkara yang membatalkan solat kejatuhan najis. Ketika lagi solat ada datangnya najis kepada kita, maka hukumnya batal solat kita. Kecuali kata ulama, illam tulga halal min ghairi hamlin, kecuali kata ulama jika kita singkirkan dengan tanpa membawa. Ini katakan dengan tanpa membawa. Contohnya masalah ini lagi sholat, nyampak di sal ini tai burung najis, kita singkirkan dengan tanpa membawa. Kalau saya ini kita bawa, anggap kita turunkan ke bawah, langsung jatuh dia. Maka sah sholat kita seketika. Jadi kalau lagi sholat, contohnya Jenny lagi sholat, lagi sal gitu, nyampak tai cicak atau tai burung seret, itu nyingok langsung kita singkirkan. Sah sholatnya? Sah sholatnya. Batal tak? Tidak batal. Kenapa? Kejatuhan najis langsung kita singkirkan seketika tanpa membawa. Kalau kita angkat, artinya kita dianggap membawa suatu yang suci yang berhubungan dengan najis. Itu yang menyebabkan batal sholatnya. Karena hati-hati, di dalam syarat sahnya sholat suci dari najis. Di mana? Di pakaian kita, di badan kita, di tempat kita sholat. Di tempat sholat ini apa yang masukin pakaian kita? Segala sesuatu yang kita bawa, jangan bawa najis. Apapun, dompet, HP, pakaian dalam, pakaian luar, sewet, kopiah, jam tangan, cincin, kunci motor, kunci mobil, jangan bawa najis. Kalau kita sholat bawa najis, sah sholatnya? Tidak sah. Di pakaian kita, di badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kalau hidung kita mimisan, kemudian sudah berhenti mimisan itu, kemudian kita sholat, sah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena hidungnya najis. Cuci dulu. Itu yang dikatakan. Atau lagi sholat muntah sedikit, keluar sedikit kekenyangan, keluar sedikit. Kadang kan kita apa hukum sholatnya? Batal sholatnya. Kenapa? Bawa najis di badannya. Atau sesuatu yang kita bawa di tempatnya. Di tempatnya itu yang bersentuhan dengan anggota tubuh kita, atau yang bersentuhan dengan sesuatu yang kita bawa. Contohnya apa? Nah, mic ini nah. Berapa banyak di masjid-masjid imamnya pakai mic kabel tak? Di musola, di masjid imamnya mic kabel kalau rata-rata. Jika mic kabel ini berhubungan dengan tai cicak di amplinya, di kabelnya ada tai cicak, ini katakan.
maka otomatis imam ini yang sholat ini membawa sesuatu yang suci yang berhubungan dengan najis, batal sholatnya. Dan wong tidak peduli dalam masalah itu, dia nganggap remeh dalam masalah itu. Yang akhirnya sholatnya tidak sah. Jingoklah rata-rata. Rata-rata masjid-masjid, musola-musola, tempat amplinya, kabel ininya, tidak peduli. Berhubungan dengan tai cicak apa tidak segala macam. Kenapa? Jika berhubungan dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena kita membawa sesuatu yang suci yang berhubungan dengan menyentuh dengan sesuatu yang najis, itu tidak sah. Mengatakan makanya hati-hati. Begitu juga kalau sholat, ternyata di pojok sejadah kita, kaki kita ada kepak laron. Laron itu kan kalau sudah musimnya, melepaskan diri kepaknya itu kan, terpisah langsung. Mengatakan kepak laron, apa hukumnya? Suci apa najis? Kepak laronnya masih hidup. Laronnya itu masih hidup, melepaskan kepaknya. Nah, pertanyaan kepaknya itu suci atau najis? Najis. Kenapa najis? Karena sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, hukumnya adalah najis. Kecuali manusia, ikan, belalang, dan bulu binatang yang boleh dimakan. Sayap laron boleh tidak makan? Tidak boleh dimakan, maka hukumnya najis. Semut, bangkai semut, apa hukumnya? Bangkai semut, najis. Ulo hidup, sholat ngantongi ulo hidup. Sah sholatnya? Sholat ngantongi ulo gitu, ulo hidup, sah tak? Ulo hidup, sah tak? Sah, ngapu? Sah, karena ulo hukumnya suci. Ulo itu apa hukumnya? Suci. Karena kaidahnya apa? Setiap hewan yang hidup hukumnya adalah suci, kecuali anjing, babi, dan keturunannya. Itu memang kaidahnya. Jadi kalau kita ngantongi ulo, sadak sulah. Ngantongi buayo, buayo kita gantongi, anak buayo tapi, anak buayo kan kecil, kita gantongi, sholat, sadak sholat. Sholat ngendong anak kita, sah tak sholatnya? Asal anak kita tidak bawa najis. Kalau anak kita belum sunat, kita bawa sholat, ngendong kita, sah tak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bawa najis, belum sunat. Jangan ngendong anak, ngendong bini kita sholat, sah tak sholat? Gendong bini kita, sah tak sholatnya? Sah sholatnya, ngapa tidak sah? Asal bini kita tidak bawa najis. Nyenggol Ustaz, jangan senggol, cakno kagungi, bawa. Artinya hukumnya selagi dia bawa manusia, asal manusia tidak bawa najis, sah be sholat. Jangan ke bawa manusia hidup, bangkai manusia be kita bawa sholat, sah tak sholatnya? Bangkai manusia kita bawa sholat, bayi apa anak kita, bayi yang meninggal kita gendong, kita bawa sholat, sah tak sholat? Kenapa sah? Karena setiap bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia, ikan, dan belalang. Itu kaidahnya tadi tuh. Kalau kita paham kaidah itu, ya paham nanti hukumnya. Pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita tidak paham kaidah itu, bingung gitu. Bangkai semut najis tak? Bangkai semut najis tak? Najis. Kaidahnya setiap bangkai najis kecuali manusia, ikan, dan belalang. Itu baik kaidahnya. Jadi kalau sholat nijak bangkai semut, sah tak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Karena termasuk perkara yang membatalkan sholat. Itu yang harus kita hati-hatikan. Jadi ketika sholat jangan membawa najis. Ketika sholat membawa najis, maka hukum sholatnya tidak sah. Makanya anak-anak kita yang belum sunat, kalau dia nijak mengkena ibunya, nijak kaki kita ketika sholat, sedangkan dia belum sunat atau dia pakai pempes bawa najis, batal langsung sholat kita.
Kenapa batal? Ketika dia nijak kaki kita, otomatis kaki kita ngangkat kaki dia, membawa kaki dia. Yang suci tapi berhubungan dengan najis, itu yang menyebabkan batal. Jika dia meluk kita, batal langsung. Tapi kalau dia bersenggolan sama kita, tidak kita angkat misalnya, dia bersenggolan sampai kita sholat, dia belum sunat, bersenggolan niatakan dengan diri dia, niatakan batal sholat kita? Tidak batal. Kenapa? Karena kita tidak dianggap membawa dia. Senggolan tidak dianggap membawa, tapi ketika dia nijak kaki kita, meluk kita, otomatis kita dianggap membawa. Itu yang menyebabkan batal. Makanya hati-hati, hati-hati ketika anak kita belum sunat. Terus juga bawa ke masjid anak-anak yang belum sunat atau yang memakai pampers, haram hukumnya. Haram. Membawa najis ke masjid itu berdosa hukumnya. Membawa najis ke masjid itu berdosa. Membawa najis ke masjid. Bukan bawa anaknya boleh tak bawa masjid? Boleh. Asal anaknya suci. Tapi kalau anaknya najis, tidak boleh. Jangankan bawa anaknya, bawa bapaknya lagi tidak apa ke masjid. Asal suci. Tapi kalau bapaknya najis, bawa najis, tidak boleh kita bawa ke masjid. Yang bermasalah itu bukan anaknya, tapi yang bermasalah itu membawa najisnya. Ini hobi kadang. Anaknya pakai pampers, bawanya ke masjid. Sholat Jumat, ketika sholat gendongnya pula anaknya yang nangis-nangis tadi itu gendongnya dengan bawa pampers tadi. Maka hati-hati itu, tidak sah sholatnya. Kalau dia nijak kaki kawannya, batal yang ditijak tersebut karena bawa najis. Begitu juga ketika sholat kejatuhan najis. Jika sholat kejatuhan najis, langsung otomatis jika najis itu bisa kita singkirkan seketika tanpa dengan membawa, maka hukumnya tidak batal. Tapi dengan syarat yang dibuang ini bukan di dalam masjid. Kalau kondisinya Ustaz nyampaknya di masjid, Ustaz lagi sholat, air burung nyampak, ini masjid, kita buang, jangan ngotori masjid. Menajiskan masjid itu berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Kalau waktu masih lama, waktunya masih panjang, batalkan sholat kita, buang keluar bangkai tersebut. Bayangkan itu masjid ini, langsung keluarkan, batalkan, keluarkan. Kalau waktunya sempit Ustaz, tidak sempat lagi. Kalau anda batalkan, tidak bakal sholat pacak di waktunya, karena sudah sempit waktunya. Apa yang harus? Buang, langsung lanjutkan sholatnya. Setelah lanjut sholatnya, wajib bersih ke masjid itu dengan najis tersebut. Itu syaratnya, itu hukumnya dikatakan ulama. Makanya hati-hati. Kemudian itu yang kedua, perkara yang membatalkan sholat, kejatuhan najis atau membawa najis. Fahami apa yang dikategorikan najis itu, fahami. Ini katakan seperti gading gajah. Gading gajah dijadikan pipa rokok, apa hukumnya? Najis. Ini katakan najis. Ini katakan setiap bangkai itu semuanya, setiap bangkai itu seluruh daripada bangkai itu hukumnya najis. Ini katakan misal bangkai itu apa? Gading gajah. Itu yang pada umumnya. Kalau tulang sapi, tulang sapi yang dijadikan pipa rokok najis tak? Jingo. Kalau sapinya disembelih, berarti hukumnya suci. Kadang ada sebagian kita ini kan kadang buntut kuda, buntut sapi, buntut kambing, jadikan kunci, gantungan kunci. Ini katakan. Atau buntut apa, kelinci segala macam, boleh tak? Boleh, asal dengan syarat hewan tersebut matinya dalam keadaan suci. Mati dalam keadaan suci itu artinya disembelih. Suci berarti. Kalau matinya dalam keadaan bangkai, otomatis seluruh jasadnya najis galau. Jadi kalau sholat ngantongi kunci, gantungan kunci buntut kudo, mana katakan? Ingat kudonya tersebut. Kalau kudonya tersebut adalah hewan yang disembelih, ini katakan. Karena kudo boleh dimakan, halal untuk dimakan kudo tersebut. Jika disembelih, halal, ini katakan. Berarti buntutnya suci. Boleh tak dijadikan gantungan kunci? Boleh, tidak ada masalah. Bawa sholat pun tidak ada masalah. Ini katakan. Kalau bangkai itu yang bermasalah. Gading gajah itu bangkainya najis, walaupun disembelih tetap dihukumi najis. Kuku macan masalah
Kalung terbuat dari kuku macan, kuku beruang masalah. Apa hukumnya? Najis galau. Bawa sholat, tidak sah sholatnya. Ada wong yang pipa rokok Gading Gajah itu, anak tanya sudah berapa lama maki pipa Gading Gajah nih? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun kata dia sudah maki pipa Gading Gajah itu. Mengatakan. Jadi kalau sholat bawa sholat. Iyalah pula beb, kalau sholat bawa sholat, tak ada ditinggalkan dikapakan. Mengatakan. Berarti selama setahun ini syarat sholatnya? Tidak sah. Wajib ya ada, wajib gogok, ulang lagi sholatnya. Dah ada istilah dak tahu tu dak apa, beb dak tahu anak ni, katakan, dak apa, tidak tahu dosa, karena belajar agama ni bukan mubah, wajib belajar itu. Kenapa diwajibkan belajar? Untuk supaya ente paham apa yang diperintahkan, paham apa yang dilarang. Itu tujuannya, sehingga ente melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu tujuan belajar itu. Tanpa belajar kita tidak akan pernah tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Jika ente tidak belajar sehingga ente meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah atau perkara yang diharamkan oleh Allah ente lakukan, maka hukumnya haram. Makanya pentingnya kita belajar. Kemudian pipa Gading Gajah itu juga walaupun dia gading kemudian dikecop-kecop di mulut, apa ke mulutnya? Apa hukumnya? Mulutnya najis galau. Walaupun berbentuk tulang, berbentuk gading dia ni. Walaupun sama becak tai dikeraskan. Tai dikeraskan, dijilat-jilat. Najis galau mulutnya. Ni katakan. Sama be Gading Gajah tersebut. Tidak ada bedanya karena hukumnya adalah najis. Fahami hukum najis itu. Apa be yang najis itu fahami. Biar kita tahu. Karena salah satu syarat sahnya sholat suci dari najis. Ini katakan. Pahami najis itu apa beh yang dihukumi najis. Ini katakan. Karena syariat ini menentukan apa yang dikategorikan najis itu. Syariat itu menentukan. Makanya definisi had najis dalam syariat ini ada dua. Ada definisi bil had batasan, ada definisi bil ad dengan hitungan jumlah. Ini katakan. Karena ditentukan najis itu apa be dalam syariat tersebut. Kalau definisi dengan had batasan itu apa? Setiap yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat, yang sekiranya tidak ada rukhsah, maka dihukumi najis itu. Bil ad apa jumlahnya hitungan? Najis itu darah, nanah, kemudian muntah, mengatakan madhi, wadi, mengatakan mirok yang galak kita makan, mirok, apa dia namanya? Empedu. Siapa yang galak makan empedu? Nyamble kambing berebut empedunya, nyamble sapi berebut empedunya, ditelan. Apa hukum empedu itu dewe? Ulama mayoritas mengatakan hukumnya najis. Kenapa? Karena cairan yang ada di dalam hewan, itu hukumnya najis kalau. Ini katakan. Kulitnya suci, tapi cairannya hukumnya najis. Ini katakan. Kemudian contoh lagi apa? Tinta cumi-cumi. Ini katakan. Rumah kita kalau masak cumi-cumi pakai tintanya nak? Hitamnya itu. Bagian ulama katakan hukumnya najis. Kenapa? Cairan itu sifatnya. Itulah yang lemak. Itulah yang dihukumi najis. Karena tidak paham ya kita makan-makan. Walaupun ada khilafiyahnya dalam permasalahan tersebut. Tapi setidak-tidaknya mayoritas mengatakan hukumnya najis. Lebih baik kita hindari. Dikatakan hukum tersebut. Dikatakan. Banyak hal hukum najis itu. Banyak. Lalu setelah memahami najis, pahami juga bagaimana cara menghilangkan najis itu dewe. Karena berapa banyak kita tidak ngerti cara menghilangkan najis. Bikin hilang najis itu cuma sigam-sigam sudah. Padahal tidak itu. Air yang digunakan boleh tak kita gunakan untuk menghilangkan najis? Itu harus paham. Jangan kita pikir air itu langsung kita siram-siram. Kalau airnya itu dihukumi najis, maka hukum yang kita siram ke najis kalau. Contoh air sedikit yang kurang dari bak kecil misalnya di rumah-rumah kita nih. Rumah-rumah tipe 36 itu rata-rata baknya tidak nyampe 2 kula. Kalau sudah tidak nyampe 2 kula air sedikit itu kalau kejatuhan najis, tai cicak masuk. Apa hukumnya? Najis. Cebok dengan banyu najis tadi.
cuci piring dengan baju najis tadi, najis galau. Nyuci baju dengan baju najis tadi, najis galau. Kenapa? Tidak ngerti tentang hukum najis. Makanya fahami najis, fahami cara mensucikan najis itu sendiri, pahami. Kemudian berapa banyak najis itu tidak baca dilap. Cara menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalirkan air. Cara menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalirkan air. Berapa banyak di rumah kita kalau ada kencing budak, dia apa? Dipel, dilapi, kemudian pel serumah. Serumah najis tak? Najis galau. Kemudian solat, tidak bersendal, basah-basah kakinya, najis tak? Najis, naik sejadah, najis tak sejadah? Najis, bawa solat, Allahu Akbar. Habis solat nangis pula, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Allah sudah murka sama dia. Dianggap solat apa tidak dia? Tidak dianggap solat. Pakai ngomong, Ustaz, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Belajar tidak galak. Belajar tidak galak. Bukan belajar galak. Ini tidak galak belajar. Pakai ngomong tidak tahu tidak apa-apa. Tidak ada salat. Fahami. Jahil ma'dzur, ketidaktahuan yang diuzurkan dalam syariat itu cuma dua. Ketidaktahuan yang diuzurkan tidak apa-apa dalam syariat itu cuma dua kelompok. Siapa mereka? Nasa ba'idu 'anil ulama. Dia tumbuh jauh dari ulama. Syariat tidak sampai kepada dia, agama tidak sampai kepada dia. Dia kesulitan untuk mencari ilmu. Contohnya tinggal tengah hutan, daerah-daerah pedalaman yang sulit dia untuk mengetahui hukum syariat. Kati ustaz, kati mungkin. Itu uzur, tak tahu dia tak apa-apa. Yang kedua siapa? Nasa gharibu ahli Islam. Dia tumbuh baru masuk Islam. Baru masuk Islam, mualaf. Semalam mualaf, besok pagi Ramadan, puasa dia Ramadan. Dia tak makan, tak minum. Ngokok bae susah. Kani ngokok puasa. Dosa, batal apa puasa? Batal. Nyangkut aku tadi makan minum yang batal, ngokok tidak batal. Ini katakan. Batal apa puasanya? Tidak. Kenapa tidak batal? Tidak tahu, tidak apa-apa. Uzur bagi dia, jahil ma'dzur. Kalau kita, apa uzurnya? Tinggal tengah hutan apa kita nih? Apa baru masuk Islam? Kalau tinggal tengah hutan baru masuk Islam, ketidaktahuan kita dalam agama ini tidak apa-apa. Tak ada istilahmu, tak tahu tu tak apa-apa. Itu doktrin syaitan. Itu doktrin syaitan. Supaya apa? Supaya kita jauh dari agama. Kalau misalnya tak tahu tak apa-apa, siapa yang nak belajar agama ini? Dengar ceramah siapa? Dengar ceramah nonton kopeng gitu. Ngapa? Oh Ustaz Ahmad, Habib Ahmad ceramah itu. Kaget tahu dosa, mak aku nonton kopeng tak tahu tak apa-apa. Hilang agama ni ikhwan, hilang agama ini. Tak ada istilah tak tahu tak apa-apa. Kita punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Untuk apa? Untuk kita bagaimana cara ibadah kita kepada Allah. Tiap Jumat ini sering khatib itu memerintahkan kita wasiat bitaqwallah. Lalu khatib menjelaskan makna taqwa. Apa taqwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu makna taqwa. Langkah pertama untuk jadi orang bertakwa apa? Langkah pertama, fahami apa yang diperintahkan, fahami apa yang dilarang. Tidak faham apa yang diperintahkan, tidak faham apa yang dilarang, mustahil kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi langkah pertama untuk menjadi orang bertakwa, duduk majlis taklim, belajar dengan agama. Majlis taklim yang ada saat ini di Indonesia, umumnya kita orang saat ini, wabil khusus kita di Palembang, adalah benteng terakhir kita untuk menjaga akidah umat Islam. Kalau di sekolahan mana ada lagi pelajaran? Tak aktif lagi pelajaran agama. Jadi majlis-majlis taklim inilah yang ngerti tentang masalah agama. Dan kita punya kewajiban, tak ada istilah tak tahu tidak apa-apa. Tak tahu Ustaz Ahmad tak apa-apa. Tidak kata. Kita ni pasti akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nafsi-nafsi dewek-dewek gitu orang. Kalau kita takut mati, belajar agama. Karena kita ni tak takut mati. Cecek tak tahu be. Takut mati takut, cuman sebatas mulut be, tapi nana ikhtiar kita. Makanya ikhwan, Allah tunjuk kesempatan nama kita hidup saat ini. Berusahalah, kesempatan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih dekat dengan agama.
pahami, belajar. Kalau ana sarankan belajar tentang ilmu fikih, karena itu perkara yang penting, karena itu mencakup tentang hidup kita sehari-hari. Belajar cara nyari duit yang benar. Ada wong Ustaz, ana nyari duit yang halal Ustaz. Ada wong ngomong ana, Ustaz ana ni nyari halal duit yang halal Ustaz. Ana dagang Ustaz, nyari duit yang halal. Alhamdulillah ana ngomong, bagus. Ni katakan kalau ente nyari duit yang halal di pasar. Nah, dagang apa jan? Alhamdulillah Ustaz, kecil-kecilan Ustaz. Ada jualan baju Ustaz, celana-celana lepis Ustaz. Oh, masya-Allah. Apa celana lepis? Tidak Ustaz, celana buat betina kata dia. Oh, celana yang mana jan? Celana kecil, celana lepis yang pendek-pendek itu. Ni katakan. Celana lepis pendek-pendek itu. Ni katakan. Untuk budak-budak gadis-gadis. Iya Ustaz. Mana? Apa hukumnya itu? Hah? Apa hukumnya? Haram. Halal dari mana inti? Haram. Kenapa? Haram Ustaz, anak dagang. Haram. Kenapa? Karena celana itu untuk uang bermaksiat kepada Allah. Jadi budak gadis pakai celana pendek itu dosa. Ente jualan suatu hal yang dosa, uang. Halal apa dianya? Ada lagi sih lagi. Wah, alhamdulillah Ustaz, taubat anak ni Ustaz. Sekarang nyari duit yang halal, dulu nyari duit haram terus Ustaz. Anak ni galak judi Ustaz. Taubat aja nak. Yo anak ni galak judi ayam Ustaz, nyari duit judi ayam tulang, adu ayam. Sekarang taubat Ustaz, tidak lagi Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Oh baguslah, sekarang nyari rezeki yang halal-halal Ustaz. Apa dia jangan? Ada. Bisnis apa? Ada. Ya, ternak ayam Ustaz. Oh bagus ya nak ternak ayam. Lumayan bagus ya. Hasilnya besar apa? Ternak ayam. Ada. Lumayan Ustaz. Yang kecil-kecil tu anak ni 500.000 Ustaz. Woi. Yang mana jana? Yang warna-warni itu apa yang dijual di SD itu? Itu murah itu jana. Tidak Ustaz, anak ayam jago Ustaz. Oh, untuk apa? Anak ayam jago. Anak ayam untuk apa? Makan apa untuk apa? Tidak Ustaz, ada orang galak pakai ayam itu, anak ayam itu ngadu lagi Ustaz. Dosa inti ni, halal dari mana inti? Inti jualan anak ayam jago untuk uang beradu, untuk uang berjudi. Mana halalnya inti? Dia otaknya tidak paham dengan syariat, jadi dia berfikir yang halal tu tidak ngedolimi wong. Tidak, yang halal itu yang sesuai syariat, yang tidak sesuai syariat jadi hukumnya haram. Pahami nih ikhwan, pahami. Berapa banyak wong dagang, wong bisnis segala macam dia fikir halal, ternyata tidak halal. Nah, makan sesuatu yang haram itu luar biasa. Kita ni fikir umat Islam ni fikir yang makan haram tu makan babi, makan anjing. Nah, itu yang dipikir makan haram itu. Muamalah yang tidak benar, hukum jual beli, perdagangan yang tidak sesuai syariat jadi haram. Mana solat kita nak terima? Syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah jika makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat kita solat itu halal. Kalau tidak halal tidak akan diterima oleh Allah. Isqatul wujub, lepas kewajiban kita iya, tapi tidak akan diterima oleh Allah. Makanya nak hati-hati. Jangan jauh dari agama. Deketin syariat, pahami tentang agama, biar kita mengerti tata cara ibadah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam bahasan ini minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, yang senang kepada kita, orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, orang yang pernah kita zalim, untuk zalim kita dan muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah mentikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin, Allahumma muslimin syaratan hamalatan muqarrabin. اللهم أغرنا بعلم زين بحلم أكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Ya nak bertanya, jatuh yang mendekat.